Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ike dan Pak Eko. Selamat siang Bu Arin. Selamat siang Bu Arin. Apa kabarnya Bu Ike Alhamdulillah baik Bu. dan Pak Eko? Alhamdulillah sehat Bu Arin. Alhamdulillah meskipun secara daring. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan sebagai coach dan Bu Ike sebagai coaching. Ya. Penilaian percakapan coaching yang akan Bapak lakukan. Terima kasih Bu Arin. Rencana dalam praktek coaching kali ini saya akan menggunakan topik penilaian kita Bu Arin. Jadi nanti indikatornya itu adalah terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian melakukan rencana aksi, dan kemudian unsur tanggung jawab. Secara alurnya nanti terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah alur prasupervisi, kemudian kegiatan praktik coaching, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Demikian Bu Arin. Ya, bagus sekali Pak Eko. Pada percakapan coaching nanti, kira-kira kompetensi apa ya Pak yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi ya Bu Arin, dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Lalu yang Pak Eko minta, kira-kira kompetensi apa yang spesifik ingin diobservasi ya Pak Eko? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi nanti dengan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak Eko, lalu apa indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi ya Pak ya? Ya, indikatornya yaitu nanti di sini dalam mengajukan pertanyaan berbobot yaitu dengan mengidentifikasi masalah dan menggali potensi sebagai solusi permasalahan yang dialami oleh uji. Kompetensi ini merupakan pertanyaan dari hasil mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan bersifat eksploratif dan diajukan di momen-momen yang tepat. Ya, bagus Pak Eko. Silakan Pak Eko untuk melakukan coaching dan saya akan berusaha untuk melakukan observasi mungkin pada proses coaching yang Bapak lakukan. Terima kasih Bu Arin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan praktek coaching kali ini saya nanti berperan sebagai coach, kemudian Mbak Ike nanti sebagai coach dan Bu Arin sebagai pengamat. Dalam simulasi kasus yang terjadi yaitu Bu Ike sebagai coach nanti adalah sebagai guru sejawat yang mengalami hambatan atau kesulitan belajar yang dimana di dalam proses belajar itu anak-anaknya kurang semangat gitu, tidak antusias, sehingga nanti itu berdiskusi dengan saya, kemudian bagaimana mencari solusi supaya anak itu bisa menemukan kembali semangat belajarnya. Begitu Bu Arin, bisa sambung ya? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa minta waktunya ya? Iya Pak Eko. Silahkan duduk dulu Bu. Kita ngobrol-ngobrol sebentar di sini. Baik Pak Eko. Ini kebetulan pas ada waktu luang Pak Eko. Ibu, saya sebagai teman Ibu, saya melihat Ibu akhir-akhir ini kayaknya kok
banyak beban gitu. Apakah mungkin Ibu ada masalah yang mungkin bisa diceritakan kepada saya, siapa tahu nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bersama, kita cari solusi bersama gitu juga. Iya Pak Eko, ini akhir-akhir ini Pak Eko saya punya agak sedikit ganjalan di pikiran saya itu ya, dan saya pengen cerita sih. Nah, dalam hal ini saya pengen cerita ke Pak Eko. Ya, enggak apa-apa ya Pak Eko ya. Saya cerita ke Iya Pak Bu, Eko. enggak apa-apa. Biar Ya, ini nanti ini tetap menjadi rahasia kita berdua. Boleh enggak kita rekam Bu? Nanti biar nanti jadi kenang-kenangan gitu Bu, kalau misalnya nanti suatu saat kita pengen mendengarkan lagi hasil diskusi kita itu bisa diputar ulang gitu. iya. Silakan Hanya Pak untuk Eko. kita berdua aja ya Bu, enggak disebarkan. Iya Pak Eko. Gini Pak Eko, saya mau cerita. Saya punya masalah. Akhir-akhir ini itu murid saya hampir 50% Pak. Hampir 50% itu kalau pembelajaran saya itu kurang antusias gitu Pak, kurang semangat gitu. Itu yang menjadi ganjalan saya. Padahal saya itu pengen menerapkan pembelajaran yang asik, tapi murid saya kok kurang antusias begitu Pak. Oh, gitu. Kalau menurut Ibu sendiri, apa yang Bu Ida harapkan dalam pembelajaran yang sebenarnya diinginkan oleh Bu Ida? Ya. Yang saya inginkan itu pembelajaran yang menyenangkan Pak untuk murid saya. Saya pengennya anak-anak itu aktif, terus pembelajaran juga asik. Semua tujuan yang saya inginkan itu tercapai begitu Pak. Bagus rencananya itu. Cuman ternyata harapan itu tidak sesuai gitu ya. Ternyata Iya malah Pak, anaknya itu malah jadi tidak semangat gitu ya Bu ya. betul Pak. Jadi tujuannya nggak tercapai kayaknya itu Pak. Iya. Menurut Bu Ida, kira-kira dari kegiatan yang sudah Ibu jalankan, sudah Ibu laksanakan itu, kira-kira apa penyebabnya kok Ibu bisa anak-anaknya nggak semangat gitu, kehilangan motivasi gitu? Apa ya Pak? Kalau saya ingat-ingat lagi, mungkin ya saya coba introspeksi diri ya Pak. Kalau saya ingat-ingat lagi itu kayaknya pembelajaran saya itu apa ya, masih monoton apa ya Pak ya. Jadi masih monoton. Saya terlalu banyak cerita gitu. Kurang bisa ini apa namanya berinovasi. Sepertinya seperti itu kalau menurut saya. Sehingga pembelajaran saya itu saya berpikir anak-anak itu bosan begitu Pak. Gitu ya. Iya, menurut saya itu. Itu menurut pribadinya Bu Ida gitu, Iya Pak. merasa monoton. Pernah enggak bertanya pada siswa begitu, bagaimana anak-anak misalnya contohnya tentang itu, apa pembelajaran yang anak-anak harapkan gitu, pernah tanya enggak seperti itu? Pernah sih Pak, pernah tanya seperti itu. Cuma anak-anak mungkin kurang jujur. Katanya Oh, sih gitu. senang gitu. Terus asik gitu. Menurut anak-anak seperti itu. Coba mungkin bisa lebih lebih dekat lagi sama siswa ya Bu ya, coba Ibu tanya gitu, ngomong dari hati ke hati istilahnya, biar biar dapat anak itu jujur. Kira-kira Bu Ida sendiri pernah nggak melakukan hal seperti itu dekat dengan siswa gitu Uh, untuk mendapatkan ini istilahnya, dia bisa mendapatkan kejujuran dari siswa itu dalam menyampaikan pendapatnya? saya pernah seperti itu. Jadi saya coba memancing-mancing gitu. Saya pernah akhirnya anak itu memang bisa jujur gitu Pak. Saya pernah seperti itu. Terus Terus, terus apa yang didapatkan itu dari jawaban anak-anak, dari hasil komunikasi dengan anak itu, seperti apa yang dia inginkan gitu dari proses pembelajaran yang menyenangkan itu? saya pernah berusaha menggali ke anak-anak itu dia menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton,
dan tidak membosankan begitu, Pak. Iya, Iya, itu aja ya. itu yang saya Itu gali yang dari anak-anak ya. iya. Cuma kayaknya itu gitu ya. Iya, anak-anak pengennya itu. Pembelajarannya Terus asik gitu. dari kita sendiri kira-kira belajar yang asik itu yang seperti apa? Yang bagaimana? Sesuai yang dikehendaki anak-anak. Kalau menurut saya sendiri belajar yang asik itu belajar yang apa anak-anak itu bisa fokus, kemudian anak-anak itu juga nyaman, enjoy, senang, kemudian pembelajaran itu nanti bisa terpusat pada peserta didik sesuai kebutuhan peserta didik seperti itu. Kemudian di sela-sela pembelajaran itu mungkin ada perlu kayak ice breaking gitu ya Pak ya, biar anak itu tidak jenuh gitu ya. Iya. Kalau menurut saya kok itu Pak ya. Itu Bu Arin. Bu Ike. Jadi dengan SPT itu bisa mengembalikan lagi moodnya anak. Bu Ike pernah coba ditanya lagi kepada siswa kira-kira apa sih gunanya gitu biar anak itu bisa apa namanya istilahnya belajarnya itu biar semangat gitu. Iya, coba nanti saya usahakan untuk bertanya lagi ke anak-anak, Pak. Atau mungkin dari Bu Ike sendiri kira-kira seperti apa nanti itu yang menjadi kendala itu biar Bu Ike nanti biar anak jadi menurut Bu Ike sendiri nih. Ya, menurut saya sendiri ya Pak ya. Itu? Kalau saya sendiri sih pengennya saya itu mencari-cari sumber belajar itu dari YouTube, mencoba untuk mencari pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya mau coba itu pakai aplikasi yang mungkin saat ini sedang tren itu Pak, untuk saya sampaikan ke siswa melalui media itu mungkin, atau menggunakan LCD layar itu nanti biar anak-anak juga tertarik. Di sela-sela itu nanti juga saya kasih game gitu Pak, biar nanti pembelajarannya juga tidak monoton dan tidak membosankan. Mungkin itu Pak yang saya rencanakan nantinya. Berarti selama ini itu belum menerapkan itu ya? Belum Pak, masih monoton. Mungkin sayanya yang terlalu aktif bercerita gitu Pak. Karena terlalu semangat gitu ya? Iya. Jadi tanpa disadari, jadi justru semangat kita itu malah tidak tersampaikan. Gitu. Betul Pak. Malah membuat anak-anak itu bosan ya? Betul sekali Pak itu. Bagus sekali Bu Ike rencananya itu. Memang berbagi saja juga saya kalau melihat anak-anak itu kalau belajar dengan ceramah itu kok ya malah pada bosan gitu ya. Artinya seperti ibaratnya gini, dapat dongeng sebelum tidur kayak gitu ya. Iya betul Pak. Ya seperti itulah. Jadi memang kita ya harus mencari inovasi metode-metode pembelajaran yang sekiranya diminati murid begitu ya. Gitu. Iya Pak. Jadi tadi rencana aksi yang sudah bagus yang itu akan rencanakan. Kira-kira nanti kalau merencanakan itu nanti kira-kira ada hambatan nggak? Untuk hambatannya mungkin nanti sambil jalan ya Pak. Kira-kira enggak, kalau hambatan mungkin apa ya Pak ya? Enggak ada kayaknya Pak. Ya, mungkin setelah diterapkan nanti mungkin dievaluasi lagi. Baru evaluasi gitu ya. Lagi ya Pak. Mungkin ada rencana lain Bu Ike untuk membuat anak itu bergairah dalam belajar? Untuk rencana lain, saya akan mencoba ini Pak, pembelajaran yang khususnya materi IPAS itu nanti saya ajak keluar kelas gitu, pembelajaran di luar kelas mungkin itu Pak, sambil melihat lingkungan sekitarnya, itu mungkin bisa membuat anak-anak refresh kembali gitu. Iya, itu rencana saya kalau misalnya yang tadi ada hambatan begitu Pak. Rencana bagus itu. Anak-anak itu memang untuk namanya anak-anak itu kan lebih senang bermain kayak gitu. Jadi itu dia lebih suka objek real gitu, objek nyata gitu.
sekali-sekali anak-anak itu memang diajak belajar ke tempat yang memang itu langsung di lingkungan gitu. Itu juga salah satu strategi pembelajaran yang menarik gitu. Anak itu belajar bermain, tapi secara tidak disadari itu sudah anak belajar. Itu memang anak-anak yang memang lagi zaman sekarang itu yang seperti itu. Kalau suruh belajar itu sulit, tapi bermain wah seru sekali. Sambil ada permainan. Kemudian selanjutnya kira-kira komitmen itu nanti seperti apa untuk bisa meraih tujuan dari itu? Komitmen saya nanti akan bersungguh-sungguh coba berlatih mencari referensi-referensi pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang asik, yang bisa membuat siswa itu senang, pembelajaran itu tidak monoton. Seperti itu, Pak. Nanti komitmen saya itu yang harus saya laksanakan. Siapa kira-kira atau apa yang akan dapat mendukung komitmen dari BIK sendiri? Mungkin yang bisa mendukung rekan sejawat saya. Nanti saya coba untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti dari Pak Eko, saya juga nanya-nanya ke Pak Eko. Dari kepala sekolah, tentunya dari murid sendiri yang akan mendukung. Dari orang tua juga nanti bisa mendukung, Pak. Iya, bagus. Sekarang memang banyak, istilahnya ada banyak komunitas berbagi ide ya. Jadi kita bisa manfaatkan itu. Nanti kita dapat sharing di sana, kemudian mendapatkan juga pengalaman-pengalaman mereka itu bisa kita adopsi, kemudian kita terapkan mana yang kira-kiranya cocok untuk anak didik kita. Iya, Pak. Seperti itu ya, idenya. Selanjutnya kita sudah bicara panjang lebar. Kira-kira kesimpulan yang kita bicarakan ini tadi itu bisa menyimpulkan seperti apa sesuai dengan harapan itu dengan kegiatan itu dalam belajar di kelas kayak gitu. Alhamdulillah saya agak sedikit berkurang, Pak, pikiran saya tadi yang awalnya saya itu berpikir bahwa saya itu memang kurang bisa menyenangkan untuk murid saya. Jadi setelah ngobrol dengan Pak Eko berbicara, saya merasa sedikit lega gitu, Pak. Beban saya agak berkurang seperti itu. Mungkin itu, Pak. Kira-kira yang sudah kita sampaikan tadi, sudah kita bicarakan tadi, yang disampaikan itu bisa disimpulkan secara garis besarnya apa yang ingin direncanakan BIK sesuai dengan harapan BIK, ada masalah seperti ini, kira-kira sudah menemukan gitu Iya, apa yang akan dilakukan nanti ke depannya begitu. Iya, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri, Pak, tadi bahwa ternyata itu pembelajaran yang monoton atau bercerita gurunya yang aktif itu justru malah membuat anak itu bosan. Nah, dengan tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Eko, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya bahwa saya harus menggunakan inovasi-inovasi pembelajaran yang bisa membuat anak-anak itu aktif dan kreatif serta senang, seperti itu, baik di kelas ataupun di luar kelas. Begitu, Pak Eko. Iya, Bika. Memang itu tujuan kita ya sebagai guru itu memang membuat anak itu mau belajar dengan semangat. Itu juga sudah menjadi memang anak itu rata-rata kebanyakan ya, kebanyakan anak itu yang di sekolah kita kan juga tahu ya, anak-anak yang mungkin dari lingkungan yang istilahnya dia itu tidak terdukung gitu dalam belajar, jadi mereka itu kadang masuk juga orang tua juga itu silahkan masuk, nggak diantar juga, berangkat sendiri, mandi sendiri, belajar juga belajar sendiri, misalnya ada pelaporan nilainya dapat tidak maksimal juga orang tua juga ya kalau pinter Pak enggak disekolahkan kan juga kadang juga seperti itu ya. Jadi memang kita di sini memang kondisinya seperti itu, memang
kreativitas guru itu menjadi tuntutan yang penting, dia membuat anak itu nanti menjadi semangat sehingga menjadi anak yang hasil itu juga ya. Iya Pak Eko. Terima kasih Pak Eko ya. Untuk selanjutnya juga nanti mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa terlaksana nggih. Iya Pak. Apabila nanti ada waktu kita lanjut ngobrol sharing-sharing kayak gini biar kita juga salah satunya menghilangkan beban kita, mengurangi stres kita terhadap apa yang dilakukan anak-anak kita, sehingga nanti kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Demikian Bu Ike ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak ya atas masukannya. Demikian untuk proses pembicaraan pitching kita akhiri dulu ya Bu ya. Iya Pak. Demikian kita akhiri, kemudian nanti ada pertemuan kesempatan yang lain kita bisa dapat ngobrol-ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Eko sudah melaksanakan proses coaching hari ini ya Pak ya. Pak Eko tadi sudah melakukan proses coaching, kira-kira apa yang Pak Eko lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan ya Pak ya, yang mengajukan pertanyaan berbobot tadi ya Pak ya. Terima kasih Bu Arin. Menurut saya dalam kegiatan pitching pada kesempatan kali ini indikator saya itu dapat menggali informasi dan membantu menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan pitching sudah dapat saya temukan tadi dengan melalui pembicaraan yang ringan sehingga secara tidak disadari kita dapat menemukan solusi atas masalah tersebut. Ya, tadi sudah disampaikan ya Pak bahwa Pak Eko sudah menggunakan alur Tirta ya, sudah sesuai, ada tujuan, identifikasi, rencana, serta tanggung jawab. Baik Pak Eko, setelah mengetahui hasil observasi saya, kompetensi apa lagi ya Pak yang ingin Pak Eko kembangkan dari hasil coaching tadi ya Pak ya? Iya, menurut saya Bu Arin dari alur data yang saya gali dalam rubrik yang saya menurut saya sudah saya lakukan, yaitu dari alur tujuan tadi sesuai dengan percakapan awal saya sudah menanyakan dari kegiatan yang saya bicarakan dengan Bu tadi, yaitu tujuannya adalah untuk mencari solusi atas permasalahan di dalam kelas yang dimana hampir separuh itu kelasnya itu nggak semangat gitu atau kehilangan gairah belajarnya. Kemudian setelah diidentifikasi ternyata penyebabnya tadi saya gali melalui pertanyaan yang berbobot, keluar dari pernyataan dari Bu bahwa salah satu penyebabnya adalah model pembelajaran yang monoton. Jadi secara tidak disadari guru itu terlalu bersemangat karena ingin menyampaikan materi sehingga justru itu malah menjadi bumerang bagi guru sehingga materi malah tidak dapat tersampaikan sehingga anak itu kehilangan motivasinya. Kemudian dari rencana aksinya tadi dari Cici sudah menyampaikan dari pertanyaan yang saya gali itu tadi model pembelajaran harus dibuat yang menyenangkan dan berpihak kepada siswa. Kemudian dari unsur tanggung jawab tadi guru akan melakukan perbaikan. Jadi belajar tentang model-model pembelajaran, memilih model yang tepat untuk siswa. Kemudian berikutnya Bu Arin untuk masalah pertanyaan yang berikutnya yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan yang belum saya lakukan dalam kegiatan pitching kali ini tadi. Ya saya sempat ingat juga untuk membuat
apa namanya istilahnya membuat kehadiran penuh atau present. Tadi menurut saya juga sudah saya lakukan, cuman mungkin kurang maksimal menurut saya, karena tadi mungkin ada beberapa emosi dari biji tadi yang mungkin secara apa namanya istilahnya masih belum tepat. Itu saya terapkan itu adalah seharusnya coba tarik nafas dulu gitu. Jadi dengan menggunakan teknik stop, berhenti sejenak, sehingga mengelola pernapasan supaya bisa fokus lagi dan merasakan hal-hal lain sebelum melakukan breathing untuk meningkatkan potensi kehadiran penuh. Jadi tadi masih istilahnya masih ada beberapa fokus ya mungkin agak keluar sedikit, tapi itu sebagai mungkin dari saya sendiri itu sebagai apa namanya ya, kritik buat saya untuk perbaikan kedepannya. Begitu Bu Arin dari yang praktek yang saya lakukan. Iya, sangat bagus Pak Eko ya. Semoga pada proses coaching selanjutnya Pak Eko dapat meningkatkan kompetensi tersebut ya Pak ya. Saya akan membacakan lembar observasi proses praktek coaching model Tirta tadi, di mana dalam tujuan menyampaikan di dalam alur kita itu tadi tujuan menyampaikan tujuan coaching, menurut saya tujuan disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat bagaimana menarik siswa itu tadi untuk dapat apa namanya pembelajaran yang menyenangkan buat siswa itu tadi. Identifikasi masalahnya, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa yang disarankan untuk membuat pembelajaran yang menarik bagi anak. Rencana aksinya memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach untuk menyelesaikan masalah tersebut sudah tersampaikan secara jelas, serta tanggung jawab memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya sudah tersampaikan dengan jelas ya Pak. Itu tadi hasil observasi pengamatan saya. Marilah kita tutup praktek coaching pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.